Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar secara online, yaitu tentang fungsi komposisi dan inverse. Materi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengoperasikan penjumlahan pada fungsi, kemudian pengurangan, pembagian, dan berkalian. Nah, sekarang kita akan belajar, untuk hari ini kita belajar tentang fungsi komposisi. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami konsep fungsi komposisi, kemudian kalian dapat menerapkan konsep fungsi komposisi dalam berbagai soal. Nah, pengertiannya, fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Ini ya contohnya ya. Misalkan ini FOGX itu biasanya dibaca dengan F bundaran GX atau F komposisi GX. Artinya apa? Artinya kalau FOGX itu berarti G dimasukkan ke F. Jadi yang belakang dimasukkan ke depan ini. Nah, begitu pula ketika GOF atau G bundaran F ini ya, maka itu artinya adalah fungsi f-nya dimasukkan ke G, gitu ya. Nah, sekarang lanjutnya, nih penjelasan lebih lanjut. Jika f itu adalah pemetaan A ke B, ditentukan rumus y-nya adalah fx, dan jika B G itu pemetaan B ke C, ditentukan rumus dengan y sama dengan gx, maka hasil fungsi G dan F itu adalah Hx atau G bundaran Fx. Maka dia artinya adalah G Fx. Artinya Fx-nya dimasukkan ke G. Nah, artinya kalau misalkan G bundaran Fx itu berarti sama aja dengan G Fx. Kalau F bundaran Gx maka itu adalah Fgx. Nah, kemudian sifat-sifat fungsi komposisi. Ini ya, yang pertama adalah komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Artinya F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua adalah komposisi fungsi bersifat asosiatif. Artinya kalau misalkan dia FOG F bundaran G bundaran Hx, maka itu sama aja dengan F bundaran, dihitung dulu G bundaran H dia dulu. Kemudian terdapat fungsi identitas ketika identitas I dikali dengan X sama dengan X, sehingga F bundaran I X maka sama dengan I bundaran Fx. Artinya apa? Sama aja, kalau misalnya identitas berarti sama dengan Fx. Nah, selanjutnya ini ya contoh atau aplikasi fungsi komposisi. Ini diberikan dua fungsi masing-masing fx dan gx berturut-turut, yaitu fx sama dengan 3x plus 2, lah gx-nya itu 2 min x. Tentukanlah f bundaran gx dan g bundaran f. Nah, untuk selanjutnya kita bahas soal ini ya. Soalnya tadi sudah kalian baca, kita bahas di sini. Itu yang pertama A ya. F O G X. Artinya berarti ini adalah F O G X. Nah, berarti ini kalau misalkan kalian operasikan, ini berarti fungsinya G dimasukkan ke F. Berarti F 2 min X. Nah, sampai sini. Kemudian kita kerjakan lagi. Nah, yang tadi kan apa namanya? F oke sama dengan
F 2 min X sama dengan, kita lihat fungsinya F itu adalah 3X plus 2. Artinya apa? X yang dalam F itu diganti dengan ini, 2 min X. Tadi Fx-nya adalah 3X plus 2 ya. Berarti 3 2 min X. Jadi apa? 3X plus 2. Nah, ini cara ngalinya. Ini 3 kali 2. Berarti 6. Yang ini min 3X plus 2. Berarti sama dengan yang isi di depan ya. Min 3X plus 2. Nah, ini fungsi baru yang didapat. Kemudian kita bahas lagi yang GOF ya. GOF. Ini artinya adalah G F X. Berarti yang tadi kita lihat fungsinya F X itu adalah 3X plus 2. G 3X plus 2. Nah, berarti ini fungsinya G, kita lihat fungsinya G 2 min X. Ya, 2 min X. Berarti 2 X-nya diganti dengan 3X plus 2. Ini dikurangi dengan berapa? X. Sama dikurangi 2 kurangi X sama dengan 2. Teruskan di sini ya. Sama dengan 2 dikurangi 3X. Ini kali ini min 2. Nah, ternyata yang ini bisa dicoret dengan yang ini ya. Jadi tinggal min 3X. Nah, ini hasilnya. Ternyata antara F bunderan G dan G bunderan F tidak sama hasilnya. Nah, kemudian kita lihat lagi soalnya tadi ya. Yang kedua adalah ini. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. Jika efeknya 2X min 1, kemudian Gx-nya X plus 2, maka tentukan GOF X dan FOGX atau F bunderan X. Nah, yang dicek adalah apakah berlaku sifat komutatif. Kita perhatikan contohnya. Yang pertama ya, GOFX itu berarti sama dengan GFX. Nah, Fx-nya itu 2X.
min 1. Berarti ini 2x kali 2x itu hasilnya 4x ini ya. Terus 2 kali min 1 itu min 2. Kemudian min 1 kali 2x juga min 2 ditambah jadinya min 4x. Nah, kemudian ini plus 1-nya itu dari min 1 kali min 1 jadinya plus 1. Ini dari atasnya. Kemudian kita lanjutkan, berarti 4x kuadrat min 4x plus 3. Jadi jadinya dari 1 plus 2. Kemudian untuk FOG-nya, itu berarti GX-nya dimasukkan ke fungsi F. GX-nya kita ketahui bahwa GX-nya adalah x kuadrat plus 2. Berarti F x plus 2. Nah, fungsinya F adalah 2x min 1. Berarti 2x-nya diganti dengan x plus 2. X kuadrat plus 2 min 1. Berarti sama dengan, ini dikali ya, jangan lupa ini 2 kali x, 2 kali 2. Jadi 2 kali x kuadrat itu adalah 4x kuadrat. 2 kali 2 adalah 4, dikurangi 1. Satunya dari mana? Dari fungsinya f itu. Berarti hasilnya adalah 4x kuadrat, 4 dikurangi 1, itu adalah 3. Nah, dari A sama B, itu ternyata kita tahu bahwa tidak berlaku sifat komutatif karena G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Nah, kemudian selain itu juga, untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Nanti silakan dikerjakan di kertas, kemudian difoto, atau bisa langsung di kertas saja dikumpulkan ke guru piket seperti itu ya. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami materi ini. Terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya silakan belajar sendiri, diulang lagi videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.